Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deki Triputra di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum yang diampu oleh dosen saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum masuk ke materi, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya di sini Deki Triputra dengan NPM A1G022060, kelas 1A mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi sebelum masuk lebih lanjut ke materi, kurikulum itu apa sih? Apakah ada yang sudah tahu kurikulum itu apa? Jika belum tahu, mari kita simak ke materi langsung. Jadi, konsep dasar manajemen kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau yang berkualitas. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, perorganisasian, dan pengevaluasian. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih mengutamakan merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, mempunyai 7 prinsip. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Dalam upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan, seperti dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan perencanaan dan evaluasi program sekolah, seperti pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, dan prestasi belajar siswa dan lulusan. Yang kedua, proses. Proses merupakan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, output. Output mencakup pelayanan kebutuhan mengajar guru, pelayanan belajar siswa oleh guru, prestasi belajar siswa dan lulusan, pelayanan administrasi sekolah. Jadi dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien, yaitu konsisten terhadap visi dan misi, berkualitas, dan mampu bersaing. Jadi sekolah yang bermutu itu harus berkualitas dan mampu untuk bersaing. Jadi input, output maupun prosesnya harus berjalan sesuai dengan rencana. Jadi prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip
kurikulum itu sendiri ada sejumlah prinsip dan proses perkembangannya sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam lagi prinsip relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal itu sendiri merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Yang kedua, relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dan dengan kebutuhan tuntunan masyarakat. Yang B, prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu hanya harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel dimiliki dua sisi, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program kebijakan. Jadi harus berkesinambungan. Kita masuk ke yang D, efektivitas. Efektivitas ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Fungsi manajemen kurikulum itu sendiri mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. D, komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu sendiri terbagi menjadi 4. Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan, mencakup tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Yang kedua, kurikulum isi menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Evaluasi penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. E, perencanaan kurikulum. Perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang F, model implementasi kurikulum. Yang pertama, CBAM merupakan model sebuah yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model
Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu dan untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Yang ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Pengembangan isi kurikulum itu terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek scope atau ruang lingkup, kedalaman dan keluasan. Yang kedua, cakupan wilayah, lokasi regional maupun nasional. Yang ketiga, sifat isi yang berisi tentang fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang keempat, organisasi bahan. Yang kelima, integrated. Yang keenam, tak ada batas materi pembelajaran. Dan bagian kedua adalah sequence atau sistematik atau urutan, kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral. Mata pembelajaran, bidang studi, integritas, aspek tertentu, tematik, gender, lingkungan, life skill, konseptual, kehidupan, dan alam pekerjaan. Jadi ini bagian terakhir tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu sendiri mencakup 5 hal. Yang pertama, proses analisis, kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Hanya inilah yang video yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika tidak suka, ada tombol dislike. Boleh di share dan bantu channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih.